Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Dan terima kasih juga kepada dosen kami, itu Bapak Dr. Rino Dwi Putra SE MSI. Dan saya sebagai moderator Aditya Penugraha dan dua rekan saya, Abimai Zaira dan Muhammad Rozi Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus bisnis PT Indofood CBP Sukses Makmur. Ada yang pokok pembahasan kami. Untuk yang pertama menjelaskan tentang objek studi PT Indofood, CPP Sukses Makmur. Yang kedua menganalisis siklus akuntansi. Ketiga menganalisis pemodelan sistem. Dan yang terakhir menganalisis kelebihan dan kelemahan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang objek studi PT Indofood, CPP Sukses Makmur. Pada kasus kali ini saya akan menjelaskan tentang objek studi. Yang dimana nama perusahaan yang menjadi fokus studi adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF. Perusahaan ini dikenal secara luas melalui berbagai produk konsumsi seperti makanan ringan, contohnya Citato, Ciki, dan ada pula minuman seperti Ici Ocha, Kokobit, dan saya telah dikenal oleh masyarakat luas. Ada pula PT Indofood Sukses Makmur bergerak pada industri makanan dan minuman, termasuk dalam sektor barang konsumsi primer. Mereka bergerak di subsektor makanan dan minuman, khususnya di industri makanan olahan, yang meliputi berbagai produk seperti mie instan, minuman, dan produk dairy lainnya. Dan ini contoh produk yang disediakan dalam PT Indofood CBK, itu Makmur. Dan yang kedua, menganalisis siklus akuntansi pada PT Indofood CBP khusus Makmur. Yang pertama, bisnis proses dalam siklus pendapatan. PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK mengelola seluruh tahapan proses produksi produk makanan yang dimilikinya, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk yang siap dijual kepada pelanggan. Dan ini bahkan tentang contoh siklus akuntansi. Yang pertama itu, Indofood bekerja sama dengan para petani dalam mengelola hasil pertanian dan perkebunan yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam produksi produknya. Selanjutnya, hasil pertanian tersebut kemudian diolah menjadi bahan baku siap pakai yang akan diproses lebih lanjut di pabrik sudah jadi produk jadi. Nah, selanjutnya di pabrik bahan baku diproses dengan standar tinggi. Selain produksi, dilakukan juga penelitian di laboratorium untuk memastikan kualitas produk melalui pengambilan sampel secara acak. Selanjutnya, setelah menjadi produk jadi, barang disortir dan dikemas oleh tenaga kerja terampil agar siap didistribusikan dengan cepat dan rapi. Yang kelima, Indofood tidak menyiapkan produk di gudang, melainkan langsung mendistribusikannya setiap 8 jam ke outlet retail dan pasar tradisional melalui jaringan distribusi yang luas. Yang keenam, penempatan stok poin di wilayah dengan kepadatan retail sini memungkinkan distribusi lebih cepat ke setiap daerah. Yang ketujuh, produk Indofood akhirnya tersedia di berbagai outlet dan pasar tradisional, sehingga mudah ditemukan dan dibeli oleh pelanggan di seluruh wilayah Indonesia, dan ataupun mudah dijangkau oleh konsumsi. Bila selanjutnya akan ditunjukkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fauzi Sulaiman. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan yaitu tentang menganalisis siklus akuntansi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Yang pertama yaitu aktor atau proses yang terlibat. Ada 9 aktor atau proses yang terlibat yaitu petani dan atau mitra perkebunan. Yang kedua yaitu pengadaan bahan baku. Yang ketiga yaitu unit produksi. Yang kelima yaitu unit penelitian dan pengembangan atau yang disebut dengan RRD. Yang kelima yaitu tim pengemasan. Yang keenam yaitu departemen distribusi. Yang ketujuh yaitu pengesahan atau gudang regional. Yang kedelapan yaitu retailer atau pasar tradisional. Yang kesembilan yaitu konsumen. Saya akan menjelaskannya apa saja peran utamanya. Yaitu yang pertama petani atau mitra perkebunan. Peran utamanya sebagai memproduksi hasil pertanian sebagai bahan baku awal. Yang kedua yaitu pengadaan bahan baku. Peran utamanya sebagai menyortir, membeli, dan menyalurkan hasil panen ke pabrik. Yang ketiga yaitu unit produksi. Peran utamanya sebagai mengelola
bahan baku menjadi produk jadi. Yang keempat yaitu unit penelitian dan pengembangan. Peran utamanya sebagai menguji mutu bahan dan hasil produksi, menjamin kualitas. Yang kelima yaitu tim pengemasan. Peran utamanya sebagai mengemas produk akhir yang siap yang distribusikan. Yang keenam yaitu departemen distribusi. Peran utamanya yaitu mengirimkan produk ke berbagai outlet dan pasar. Yang ketujuh yaitu tim stock point atau gudang regional, yaitu peran utamanya sebagai menyimpan produk di titik distribusi regional sementara. Yang kedelapan yaitu retailer atau pasar tradisional, yaitu menjual produk Indofood langsung ke konsumennya. Yang kesembilan yaitu konsumen, peran utamanya yaitu pengguna akhir produk Indofood. Baik, saya akan menjelaskan yaitu yang C, aliran dokumen atau transaksi. Ada 7 aliran dokumen dan transaksi. Yang pertama yaitu pengadaan, produksi, pengemasan, distribusi, gudang regional, penjualan, pelaporan. Saya akan menjelaskannya eh, sebagai jenis dokumen dan transaksi yang terjadi. Yaitu yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan pengadaan jenis dokumennya yaitu surat jalan hasil pertanian, nota pembelian, bahan baku, dan dokumen kisi awal. Yang kedua yaitu produksi. eh, Tahapan yang terjadi pada produksi jenis dokumen atau transaksi yang terjadi yaitu yang pertama yaitu work order produksi, yang kedua yaitu laporan batch produksi, yang ketiga yaitu from kisi produk uji lab, yang ketiga yaitu pengemasan. Tahapannya ya tahapan jenis dokumen yang atau transaksi yang terjadi yaitu from pengemasan dan pelabelan, yang kedua yaitu kartu stok produk jadi. Yang keempat yaitu distribusi. Tahapan distribusi jenis dokumen atau transaksi yang terjadi yaitu surat jalan distribusi, invoice ke distributor atau retail. Yang ketiga yaitu bukti penerimaan barang. Yang kelima yaitu gudang regional. Ja- Tahap jenis tahapan yang terjadi eh, atau transaksi yang terjadi yaitu bukti mutasi barang antar wilayah. Yang kedua yaitu dokumen pengeluaran ke outlet. Yang keenam yaitu penjualan. Penjualan tahapan penjualan yang terjadi atau transaksi yang terjadi yaitu faktor yang pertama yaitu faktor penjualan ke outlet. Yang kedua yaitu bukti transaksi tunai atau non tunai dari konsumen. Yang ketujuh yaitu pelaporan. Tahapan yang terjadi pada pelaporan jenis jenis dokumennya yaitu laporan penjualan harian. Yang kedua yaitu laporan distribusi dan logistik. Yang ketiga yaitu dashboard real time penjualan dari stok dan stok. Selanjutnya, baik saya akan menjelaskan yaitu tentang teknologi atau sistem yang digunakan pada PT Indofood CGP Sukses Makmur. Ada 7 teknologi atau sistem yang digunakan oleh PT Indofood CGP Sukses Makmur. Yang pertama yaitu ERP, SCM, WMS, CRM, R&D Lab Software. Yang keenam yaitu Mobile Sales App. Yang ketujuh yaitu BI atau yang disebut juga dengan Business Intelligence. Saya akan menyebutkan fungsi dari ketujuh teknologi atau sistem yang digunakan tersebut, yaitu yang pertama itu ERP. Fungsinya itu mengintegrasikan seluruh proses bisnis, pengadaan, produksi, keuangan, dan distribusi. Yang kedua yaitu SCM. Fungsinya yaitu mengatur rantai pasokan pemasok dari petani hingga konsumen akhir. Yang ketiga yaitu WMS. WMS fungsinya itu mengelola penyimpanan dan penggerakan barang di stock point. Yang keempat yaitu CRM. CRM fungsinya yaitu memonitoring kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima yaitu R&D Lab Software. Fungsinya yaitu mengontrol dan mencatat hasil uji mutu bahan baku dan produk. Yang ke yang keenam yaitu Mobile Sales Apps, yaitu fungsinya digunakan oleh sales distributor untuk melakukan penjualan langsung dan input data ke sistem pusat. Yang ketujuh yaitu BI, Business Intelligence, yaitu fungsinya menyajikan laporan dan analisis data secara real time untuk pengambilan keputusan. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan.
Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Abimanyu Zahira. Kepada Abimanyu Zahira, selanjutnya akan dibacakan oleh Abimanyu Zahira. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada moderator. Saya sebagai Abimanyu akan membacakan tentang BPME yang menjelaskan tentang surat pesanan mingguan yang akan diproses dalam sistem informasi. Dalam sistem informasi distribusi. Sebelum dikelola dalam sistem informasi akan terjadinya surat pemesanan mingguan tidak disetujui atau sampai divalidasi yang akan dikirim kepada distributor. Sedangkan sistem informasi distribusi itu akan mengirimkan surat pesanan mingguan, laporan pemesanan mingguan, dan jadwal produksi yang akan dilaporkan kepada marketing. Marketing tersebut akan membuat surat pemesanan mingguan disetujui yang akan dikirim lagi kepada sistem informasi distribusi. Sedangkan di dalam DVD prosedur distribusi berjalan di PT Indofood SBB Sukses Makmur, yaitu yang pertama itu adalah distributor. Distributor itu akan membuat surat pemesanan mingguan yang akan dikirim kepada mengelola surat pemesanan mingguan. Surat pemesanan mingguan. Terus dalam mengelola surat pemesanan mingguan, surat itu akan pemesanan mingguan melalui marketing. Dalam marketing itu akan melakukan pengiriman mingguan struktur atau tidak disetujui. Setelah itu dia akan melakukan setelah itu dilakukanlah cetak jadwal produksi yang akan dilakukan melalui data hasil produksi. Itu data hasil produksi barang yang akan diupdate menjadi stok barang. Setelah itu akan cetak SPP dan validasi SPP, dan terakhir adalah devalidasi. Yang berikutnya adalah menganalisis kelebihan dan kelemahan pada PT Indofood SBB Sukses Makmur. Yang pertama, kelebihan. Efisiensi proses Indofood memiliki proses produksi yang efisien, yang memungkinkan mereka menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Efisiensi ini didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi dalam otomatisasi proses bisnis. Kemudian sistem informasi modern mengimplementasi teknologi modern seperti SAPS 4 karena BI Tools, SAP Business Object, serta WMS dan CCM membantu dalam menyajikan laporan dan analisis data secara real time. Pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Yang ketiga, pengelolaan data berdasarkan data dan kualitas, yaitu menggunakan teknologi berbasis data dan keterlibatan unit VR, CAD, dan I dalam kontrol mutu menunjukkan bahwa Indofood menggunakan pendekatan berbasis data dan kualitas di setiap praproduksinya. Sedangkan kelemahan yang ada dalam PT Indofood SBB Sukses Makmur, yang pertama kurang fokusnya pada inovasi dan peningkatan produk, karena disebabkan oleh produksi yang efisien dan telah terstandarisasi. Kemungkinan kurangnya inovasi dan peningkatan kualitas produk menjadikan pangan, sehingga perusahaan banyak memproduksi berbagai merek dan produk secara massal. Yang kedua, risiko perubahan iklim dan keamanan pangan. Yaitu perubahan iklim dan isu keamanan pangan dapat memperbarui proses produksi dan distribusi, sehingga perusahaan perlu melakukan adaptasi dan manajemen risiko yang efektif. Yang ketiga, risiko pandemi dan gangguan rantai pasok, yaitu pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa rantai pasok dan proses produksi dapat terganggu, sehingga perusahaan harus mengikuti perencanaan dan manajemen yang matang untuk mengantisipasi produksi tidak masuk tersebut. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bella, terima kasih kepada Abi dan Rozi, dan terima kasih juga bagi bersama kami dan teman-teman semuanya. Kami mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah atau pengucapan kata yang salah. Setelah kami tutup presentasi kami pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.